penunjukan wasit sekarang. Yang ternyata wasitnya dari negara regional yang sama, dari Kuwait. Terbukti licik, FIFA coret Arab Saudi, timnas Indonesia dinyatakan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Terbukti licik, FIFA coret Arab Saudi, timnas Indonesia dinyatakan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Diketahui sebelumnya, haruskah selicik ini? AFC resmi menunjuk wasit asal Kuwait yang merupakan negara masih satu regional dengan Arab Saudi. FIFA akhirnya ambil tindakan tegas. Sementara itu, tak mau timnas Indonesia dirugikan usai penunjukan wasit Kuwait. Ini tuntutan Erick Thohir ke AFC. Begini faktanya teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Erick Thohir sebut timnas Indonesia kerap alami kendala menjelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai timnas Indonesia menghadapi banyak tantangan yang tidak adil menjelang bergulirnya putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mulai dari penunjukan wasit, keterbatasan kuota supporter, hingga pelayanan tuan rumah menjadi sorotan utama. Menurut Erick, ada pihak-pihak yang merasa khawatir dengan perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Setelah sebelumnya terjadi perubahan jadwal secara mendadak, kini muncul masalah baru dari panitia penyelenggara Grup B yang berbasis di Arab Saudi. Erick menuturkan, pengawalan yang tidak maksimal membuat timnas Indonesia sempat terlambat menuju stadion saat bertanding di luar negeri. Kondisi ini tentu sangat merugikan tim, apalagi di level pertandingan internasional. Sepak bola seharusnya dijalankan dalam semangat kompetisi yang sehat. Namun faktanya kami mengalami beberapa hal yang mengganggu, termasuk keterlambatan sampai stadion. Ujar Erick dalam konferensi pers di Jakarta. Menghadapi situasi tersebut, PSSI memutuskan mengirim tim khusus untuk mengecek fasilitas secara langsung. Erick menjelaskan bahwa pihaknya bahkan memilih hotel sendiri, bukan yang ditentukan panitia, demi memastikan kenyamanan dan fokus skuad Garuda. Selain itu, jadwal padat dan minimnya waktu adaptasi para pemain yang bermain di Eropa juga menjadi tantangan. Walau AFC sudah menyetujui perubahan jadwal, tetap saja hal ini membuat persiapan tidak maksimal. Kami berusaha memaksimalkan waktu dengan review taktik antara pelatih dan pemain meski tanpa sesi latihan penuh, ujar Erick. Kendala lain datang dari pembatasan jumlah supporter Indonesia di Arab Saudi. Padahal banyak warga negara Indonesia bermukim di sana dan berpotensi memberi dukungan besar. Jumlah supporter kita sangat dibatasi. Ini jelas merugikan. Padahal komunitas Indonesia di Saudi cukup banyak, kata Erick. Selain itu, PSSI juga memprotes penunjukan wasit asal Kuwait untuk laga di babak keempat. Erick berharap FIFA dan AFC bisa menempatkan wasit dari negara yang benar-benar netral, misalnya Australia, Jepang, Cina, atau bahkan Eropa. Kami masih melobi agar wasit yang dipilih benar-benar netral. Itu penting supaya pertandingan berjalan adil, tegasnya. Seperti kita semua ketahui, beberapa minggu lalu, Kuwait juga membatalkan sepihak FIFA Matchday antara timnas Indonesia versus Kuwait dengan alasan tak jelas. Tapi ternyata, Kuwait malah melakukan FIFA Matchday dengan Suriah di tanggal yang sama, sehingga ada opini liar bahwa Arab Saudi terlibat atas batalnya pertandingan Kuwait versus Indonesia. Nah, sekarang AFC menunjuk wasit asal Kuwait. Ini sangat jelas, Arab Saudi sepertinya ingin menghalalkan segala cara agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini.
Menurut kalian, di luar hal-hal non-teknis yang Mimin sebutkan tadi, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin Timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi bulan Oktober nanti? Dan masih menurut kalian, berapa prediksi skor Timnas Indonesia versus Arab Saudi nanti? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober 2025. Kedua laga tersebut akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menunjukkan betapa beratnya jalan menuju level tertinggi sepak bola. Apa yang disampaikan Erick Thohir memperlihatkan bahwa selain persiapan teknis di lapangan, ada banyak faktor non-teknis yang bisa mempengaruhi performa tim. Dari pengawalan yang minim, keterlambatan menuju stadion, pembatasan supporter, hingga penunjukan wasit yang dianggap tidak netral, semua ini menimbulkan tantangan tambahan bagi skuad Garuda. Namun, justru dari kondisi seperti ini, mental juang tim benar-benar diuji. Jika Timnas mampu menghadapinya dengan fokus dan persatuan, maka kendala eksternal bisa dijadikan motivasi untuk tampil lebih solid. Langkah PSSI yang berusaha mengantisipasi berbagai hambatan, seperti mengirim tim khusus hingga melobi Federasi Internasional soal wasit, menunjukkan keseriusan dalam menjaga keadilan bagi Timnas. Pada akhirnya, dukungan publik juga sangat penting. Meski supporter di stadion dibatasi, suara dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia bisa menjadi energi tambahan. Situasi ini bukan sekedar ujian di lapangan, tetapi juga pembuktian bahwa Timnas mampu bertahan dalam tekanan dan tetap mengangkat nama bangsa di kancah internasional. Jangan biarkan hambatan di luar lapangan melemahkan semangat. Justru dari rintangan-rintangan inilah, Timnas Indonesia bisa membuktikan bahwa mereka bukan hanya tangguh secara teknik, tapi juga kuat secara mental. Tekanan, keterbatasan, dan perlakuan tidak adil bisa jadi bahan bakar untuk bermain lebih berani dan solid. Percayalah, setiap tantangan adalah jalan menuju sejarah baru. Dengan kerja keras, fokus, dan doa seluruh rakyat, Garuda bisa terbang lebih tinggi. Tidak ada yang bisa menghentikan tim yang bermain dengan hati dan kebanggaan untuk merah putih. Pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa dijadwalkan bergabung di Arab Saudi pada 6 Oktober. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa para pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa akan langsung berkumpul di Arab Saudi pada 6 Oktober 2025. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam persiapan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani laga besar pada Oktober mendatang. Nama-nama pemain yang berkompetisi di Eropa, mulai dari J. Itzes, Calvin Verdonk, hingga Emil Audero, masih menjadi andalan Patrick Kluivert dalam memperkuat skuad Garuda. Saat ini, Indonesia memiliki cukup banyak pemain yang merumput di Eropa. Di antaranya adalah Emil Audero, Kevin Dix, Joey Pelupessy, Justin Hubner, Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, Dian James, Marcelino Ferdinand, dan Ole Romeni. Menurut Erick Thohir, sebagian besar pemain tersebut baru bisa tiba di Arab Saudi pada 6 Oktober. Dengan begitu, waktu persiapan mereka terbilang singkat. Banyak pemain yang baru mendarat dari Eropa tanggal 6, lalu tanggal 7 sudah langsung latihan.
Jadi memang waktunya sangat mepet, kata Erik dalam konferensi pers Selasa 16 September 2025. Ia menambahkan, kondisi ini mirip dengan yang pernah terjadi ketika Indonesia menghadapi Australia. Tanggal 7 latihan, tanggal 8 langsung main. Hal-hal seperti ini memang harus kita antisipasi. Indonesia tergabung di grup B bersama dua tim kuat, yaitu Arab Saudi dan Irak. Laga perdana akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Rabu 8 Oktober 2025 malam waktu setempat atau Kamis dini hari WIB. Setelah itu, Indonesia dijadwalkan menghadapi Irak pada 11 Oktober. Sebelum masuk ke babak keempat ini, timnas sudah menjalani uji coba di FIFA Matchday September dengan hasil cukup positif. Garuda menang telak 6-0 atas Taiwan, meski kemudian hanya bermain imbang tanpa gol melawan Lebanon. Dengan jadwal yang padat dan lawan berat yang menanti, skuad asuhan Patrick Kluivert jelas membutuhkan fokus penuh dan kerjasama solid dari semua pemain, termasuk mereka yang baru bergabung dari Eropa. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini bisa dibilang penuh tantangan. Kedatangan para pemain abroad yang baru bisa bergabung pada 6 Oktober membuat waktu persiapan menjadi sangat singkat. Apalagi lawan yang akan dihadapi bukan tim biasa, melainkan Arab Saudi dan Irak yang punya tradisi kuat di kancah Asia. Namun, kondisi ini juga mencerminkan betapa pentingnya peran para pemain yang merumput di Eropa untuk mengangkat kualitas permainan Garuda. Dengan materi pemain yang semakin beragam dan berpengalaman, Indonesia punya peluang untuk memberikan kejutan, meski harus diimbangi dengan kekompakan, strategi matang, serta semangat juang yang tinggi. Setiap perjuangan besar selalu dimulai dari tantangan yang tampak sulit. Timnas Indonesia mungkin hanya punya waktu singkat untuk persiapan, tetapi justru disitulah kekuatan sejati diuji. Ketika semua pemain bisa menyatukan hati, energi dan semangat, waktu yang terbatas bisa berubah menjadi kekuatan yang luar biasa. Lawan boleh lebih berpengalaman, tapi keberanian, disiplin, dan keyakinan bisa membuat Garuda terbang lebih tinggi. Jangan gentar menghadapi siapapun, karena setiap laga adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Gerald Vandenberg dalam sorotan. Erik Thohir tekankan pemilihan pelatih Timnas U23 harus dipikirkan matang. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menegaskan bahwa keputusan terkait pelatih Timnas Indonesia U23 menuju SEA Games 2025 tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, proses ini perlu dibicarakan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Direktur Teknik PSSI. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 16 September 2025 bersama Sekjen PSSI Yunus Nusi dan anggota Exco Arya Sinulinga. Erik mengatakan dalam 1-2 hari ke depan akan ada rapat khusus persiapan menuju SEA Games. Kehadiran Direktur Teknik sangat membantu kami dalam merumuskan langkah berikutnya. Review sudah dilakukan, tinggal bagaimana rencana ke depan yang harus lebih jelas, kata Erik. Salah satu evaluasi yang disorot adalah kinerja Gerald Vandenberg, pelatih Timnas U23 yang baru saja ditunjuk. Namun, Erik menilai saat ini masih terlalu dini untuk menyebut nama calon pengganti. Ia menekankan, SEA Games merupakan ajang multi olahraga yang melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah. Karena itu, pemilihan pelatih harus mempertimbangkan aspek teknis sekaligus kepentingan nasional. SEA Games bukan hanya urusan PSSI, tetapi juga menyangkut target bangsa. Karena itu, kami akan duduk bersama dengan pemerintah untuk menyusun rencana dan tujuan yang realistis. Sementara itu, Vandenberg sebelumnya sempat meminta syarat khusus apabila dipercaya memimpin Timnas U23 di SEA Games Thailand 2025, yaitu perpanjangan masa pemusatan latihan atau TC. Menurutnya, waktu persiapan yang singkat membuat tim sulit tampil maksimal. Kalau hanya seminggu latihan menjelang turnamen, jangan berharap hasil akan berbeda. Tim tidak punya cukup waktu untuk berproses, tegas Vandenberg.
Ia bahkan membandingkan dengan timnas U17 asuhan Nova Arianto yang mendapatkan TC jangka panjang hingga setahun penuh sebelum tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Dengan persiapan panjang, mereka jelas sudah jauh lebih kompak. Itulah yang membuat mereka bisa tampil lebih baik, tutup Vandenberg. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa PSSI berada dalam posisi yang cukup rumit. Di satu sisi, mereka ingin memberikan kesempatan pada Gerald Vandenberg yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih timnas U23. Namun, di sisi lain, tuntutan hasil di SEA Games membuat keputusan soal pelatih harus benar-benar tepat. Permintaan Vandenberg terkait perpanjangan TC juga masuk akal karena kualitas tim tentu sangat dipengaruhi oleh lamanya persiapan. Bandingkannya dengan timnas U17 yang memiliki waktu panjang berlatih memperlihatkan betapa pentingnya kontinuitas dalam pembinaan. Kedepan, keputusan PSSI bersama pemerintah tidak hanya soal siapa pelatihnya, tetapi juga bagaimana program jangka panjang dibangun agar timnas tidak terus terjebak pada siklus persiapan instan menjelang turnamen. Situasi ini bisa jadi momentum untuk tetap optimis. Perjalanan timnas memang penuh tantangan, tapi setiap evaluasi adalah langkah menuju perbaikan. Jangan mudah patah semangat meski ada kritik atau hasil yang belum sesuai harapan. Dengan kerjasama yang solid antara pelatih, pemain, PSSI, dan dukungan masyarakat, peluang untuk tampil lebih baik di ajang internasional tetap terbuka lebar. Ingat, proses panjang dan kesabaran seringkali menjadi kunci lahirnya prestasi besar. Erick Thohir dapat kabar soal kartu kuning di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan sampai malah untungkan lawan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membagikan informasi penting jelang laga Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, ada aturan baru yang menyatakan akumulasi kartu kuning akan diputihkan ketika memasuki fase ini. Erick menyambut kabar tersebut dengan gembira, namun ia juga tak menutup rasa curiganya. Baginya, aturan ini bisa memberi keuntungan, tapi di sisi lain berpotensi lebih menguntungkan para pesaing Indonesia di grup B, yakni Arab Saudi dan Irak. Ada perubahan yang cukup positif, tapi kami masih hitung-hitung jangan sampai aturan ini justru lebih menguntungkan lawan. Kartu kuning yang sebelumnya berlanjut sekarang diputihkan, ujar Erick dalam konferensi pers Selasa 16 September 2025. Dalam putaran ketiga, Timnas Indonesia tercatat memiliki 4 pemain yang sudah mengantongi kartu kuning. Mereka adalah Jay Itzes, Kelvin Verdonk, Nathan Chu Aon, dan Kevin Dix. Keempatnya merupakan pilar penting di lini pertahanan dan tengah skuad Garuda. Jika benar aturan pemutihan kartu kuning diberlakukan, hal ini tentu menjadi kabar baik bagi Indonesia. Dengan demikian, pemain-pemain tersebut bisa tampil tanpa beban sanksi sejak awal babak keempat. Indonesia harus menghadapi tantangan besar di grup B. Lawan pertama adalah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Rabu 8 Oktober 2025 pukul 20.15 waktu setempat atau Kamis 9 Oktober dini hari WIB. Setelah itu, Garuda akan menantang Irak pada Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 22.30 waktu setempat atau Minggu 12 Oktober dini hari WIB. Patrick Kluivert dan anak asuhnya telah melakukan persiapan serius. Pada FIFA Matchday September, Indonesia menggelar 2 laga uji coba, menang telak 6-0 atas Taiwan, lalu imbang 0-0 melawan Lebanon. Hasil tersebut setidaknya memberi gambaran kesiapan tim sebelum memasuki babak krusial. Kini, dengan isu diputihkannya kartu kuning, fokus utama Erick Thohir adalah memastikan kebijakan ini tidak dimanfaatkan untuk merugikan Indonesia. Bagaimanapun, persaingan di grup B dipastikan akan berlangsung ketat. Lebih lanjut,
Situasi diputihkannya kartu kuning di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 memang membawa dua sisi yang berbeda. Dari kacamata positif, tentu ini bisa menjadi angin segar bagi timnas Indonesia karena beberapa pemain inti terbebas dari ancaman akumulasi. Nama-nama seperti Jay Itzes, Calvin Verdonk, Nathan Chu Aon, hingga Kevin Dix adalah figur penting yang sangat dibutuhkan tim. Dengan diputihkannya kartu kuning, mereka bisa tampil lebih lepas tanpa dihantui risiko absen di laga-laga penting. Namun, kekhawatiran Erick Thohir juga masuk akal. Aturan ini bisa saja lebih menguntungkan tim-tim besar seperti Arab Saudi atau Irak yang punya lebih banyak pemain berpengalaman, bahkan mungkin ada yang juga terkena akumulasi. Jika lawan yang diuntungkan lebih banyak, situasi ini bisa menjadi jebakan yang justru membuat jalan Indonesia semakin berat. Dengan kondisi seperti ini, yang terpenting bagi timnas Indonesia adalah tetap fokus pada persiapan dan strategi di lapangan. Apapun aturan yang berlaku, kerja keras, disiplin, dan mental bertanding akan tetap jadi faktor penentu. Perubahan regulasi seharusnya tidak membuat tim lengah, justru harus dijadikan motivasi tambahan untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing dengan siapapun di level Asia. Situasi diputihkannya kartu kuning ini bisa menjadi semangat baru bagi timnas Indonesia. Meski ada rasa curiga apakah aturan tersebut lebih menguntungkan lawan, kita justru bisa memandangnya sebagai peluang untuk tampil dengan kekuatan penuh tanpa beban akumulasi. Pemain-pemain inti yang sebelumnya terancam absen, kini bisa fokus 100% pada permainan terbaik mereka. Ini adalah momen untuk membuktikan bahwa Garuda tidak hanya bergantung pada aturan, tapi pada kerja keras, disiplin, dan tekad juang di lapangan. Lawan yang dihadapi memang berat seperti Arab Saudi dan Irak, tapi sejarah selalu mengajarkan bahwa kejutan bisa tercipta ketika keyakinan bertemu dengan usaha tanpa henti. Untuk para pemain, anggaplah diputihkannya kartu kuning ini sebagai kesempatan kedua untuk berjuang lebih keras. Dan untuk para supporter, teruslah memberikan dukungan penuh. Semangat kalian adalah energi yang bisa mengangkat mental tim saat menghadapi tekanan besar. Bersama, Indonesia bisa membuktikan bahwa kita layak bersaing di level tertinggi Asia, bahkan melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026. Kritik Nova Arianto untuk Timnas U17 Indonesia usai uji coba di Bulgaria. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, tengah serius mempersiapkan skuadnya menghadapi Piala Dunia U17 2025. Salah satu tahapan penting adalah pemusatan latihan di Bulgaria yang disertai laga uji coba melawan Makedonia Utara. Sayangnya, hasil yang didapat belum sesuai harapan. Garuda Asia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis 0-1 pada pertandingan yang digelar akhir pekan lalu. Meski kecewa dengan hasil tersebut, Nova tetap menekankan bahwa pengalaman ini menjadi bahan evaluasi penting. Menurutnya, kelemahan terbesar pemain terlihat dari kurangnya fokus di beberapa momen krusial. Hal kecil seperti kehilangan konsentrasi mampu dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol. Kami memang tidak puas dengan hasilnya, tetapi dari pertandingan ini banyak hal yang bisa dipelajari. Di Piala Dunia nanti, kesalahan sekecil apapun bisa sangat fatal, ujar Nova. Selain masalah fokus, ia juga menilai para pemain masih terburu-buru saat menguasai bola. Namun, Nova tetap bersyukur karena melalui uji coba ini, dirinya bisa menilai sejauh mana kesiapan pemain sekaligus mulai mengerucutkan pilihan untuk skuad utama. Setelah agenda di Bulgaria, tim akan kembali melanjutkan persiapan di Yogyakarta sebelum bertolak ke Dubai pada Oktober mendatang. Di sana, Garuda Asia dijadwalkan menjalani uji coba terakhir sebagai persiapan akhir menuju Piala Dunia U17 yang akan digelar di Qatar. Nova menegaskan, setiap detik waktu yang tersisa akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tim. Ia berharap para pemain bisa tampil lebih tenang,
disiplin, dan percaya diri saat menghadapi lawan-lawan kuat di turnamen dunia nanti. Lebih lanjut, kekalahan tipis dari Makedonia Utara memang mengecewakan. Tapi situasi ini sebetulnya bisa menjadi alarm yang baik bagi timnas U17. Justru lebih baik kelemahan-kelemahan itu terlihat sejak uji coba, bukan saat turnamen utama dimulai. Dari komentar Nova Arianto, terlihat jelas bahwa masalah utama bukan sekedar teknik atau fisik, melainkan mentalitas dan fokus pemain di lapangan. Itu artinya, tim punya pekerjaan rumah besar untuk membangun konsentrasi, ketenangan, dan kematangan bermain di level tinggi. Persiapan menuju Piala Dunia U17 memang tidak bisa instan. Proses jatuh bangun lewat laga uji coba akan membuat tim semakin terbentuk. Dengan evaluasi yang tepat dan seleksi ketat, Garuda Asia punya peluang tampil lebih siap saat bertemu lawan-lawan berat nanti. Setiap kekalahan bukan akhir, melainkan pintu untuk menjadi lebih kuat. Kalian, para pemain timnas U17, sudah berada di jalur yang luar biasa. Mengenakan lambak Garuda di dada adalah bukti bahwa kalian terpilih dari begitu banyak talenta di negeri ini. Jangan biarkan satu hasil buruk mengurangi rasa percaya diri. Justru dari sini kalian bisa belajar bagaimana tetap fokus, lebih tenang saat menguasai bola, dan lebih kompak sebagai tim. Ingat, Piala Dunia U17 adalah panggung besar yang tidak semua orang bisa mencapainya. Berjuanglah dengan sepenuh hati, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk jutaan rakyat Indonesia yang menaruh harapan di pundak kalian. Setiap tetes keringat di latihan, setiap evaluasi, dan setiap kerja keras akan berbuah manis bila dijalani dengan disiplin dan keyakinan. Garuda Asia, jangan pernah takut kalah. Takutlah jika kalian berhenti berjuang. Teruslah terbang tinggi, karena Indonesia mendukung kalian sepenuhnya. Media Belanda heran Mauro Zylstra dipanggil timnas Indonesia meski jarang main di Volendam. Keputusan pelatih timnas Indonesia memasukkan nama Mauro Zylstra ke dalam skuad utama menimbulkan reaksi mengejutkan dari media Belanda. Pasalnya, pemain muda ini bukanlah sosok yang sering diturunkan sebagai starter di klubnya, FC Volendam. Zylstra lebih banyak menghabiskan waktu sebagai cadangan, sehingga kabar pemanggilannya ke timnas Indonesia terasa janggal bagi sebagian pihak di Eropa. Media di Belanda mempertanyakan logika pemanggilan tersebut. Dalam pandangan mereka, sulit dimengerti bagaimana seorang pemain yang tidak reguler tampil di level klub justru mendapat kesempatan bermain untuk timnas. Mereka menilai ada banyak pemain lain di Eropa yang mungkin memiliki menit bermain lebih banyak dan dianggap lebih siap tampil. Namun, di sisi lain, keputusan ini bisa dilihat dari perspektif berbeda. Timnas Indonesia saat ini memang tengah gencar melakukan regenerasi dan memperkuat kedalaman skuad dengan talenta muda. Mauro Zylstra meski jarang tampil di Volendam, dianggap punya potensi besar untuk berkembang. Pelatih juga mungkin melihat gaya main, kemampuan fisik serta fleksibilitas posisinya sebagai alasan kuat untuk memberinya kesempatan. Selain itu, pemanggilan pemain diaspora bukan hanya soal performa di klub, melainkan juga strategi jangka panjang. Zylstra masih berusia muda dan punya waktu untuk berkembang baik di level klub maupun timnas. Dengan masuknya ke dalam skuad Garuda, ia bisa lebih cepat beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Indonesia, memahami gaya bermain Asia Tenggara serta membangun chemistry dengan rekan setimnya. Perdebatan ini sebenarnya bukan hal baru. Banyak negara lain seperti Jepang atau Korea Selatan juga pernah memanggil pemain muda diaspora meski belum sepenuhnya menembus skuad utama di klub Eropa mereka. Tujuannya jelas, mengamankan talenta sejak dini agar tidak lepas ke negara lain sekaligus memberi kesempatan beradaptasi lebih cepat di level internasional. Bagi Mauro Zylstra sendiri, pemanggilan ini adalah kesempatan emas. Ia bisa membuktikan kualitasnya di mata pelatih dan publik Indonesia. Jika mampu tampil solid dalam laga-laga internasional, bukan tidak mungkin kepercayaan dari klubnya pun meningkat, sehingga perlahan bisa mendapat menit bermain lebih banyak di Volendam.
Situasi ini menunjukkan bahwa pemanggilan pemain timnas tidak semata-mata dilihat dari statistik di klub. Ada faktor visi, kebutuhan taktik, dan rencana jangka panjang yang menjadi pertimbangan. Bagi Indonesia, kehadiran Mauro Zylstra diharapkan mampu menambah kekuatan lini pertahanan sekaligus membuka jalan bagi generasi muda keturunan lainnya. Kini semua sorotan tertuju pada Zylstra. Apakah ia mampu menjawab keraguan media Belanda dan membuktikan dirinya layak mengenakan seragam merah putih? Jawabannya akan terlihat ketika ia benar-benar diberi kesempatan tampil bersama timnas Indonesia di laga resmi. Lebih lanjut, situasi pemanggilan Mauro Zylstra ke timnas Indonesia memang menarik untuk dibicarakan. Dari satu sisi, wajar jika media Belanda merasa heran karena di klubnya, Zylstra bukan pilihan utama dan jarang mendapat menit bermain. Mereka melihatnya dari kacamata kompetisi Eropa yang sangat ketat, di mana pemain yang tidak reguler biasanya dianggap belum cukup matang untuk level tim nasional. Namun, dari sisi Indonesia, keputusan ini punya nilai strategis. Timnas tidak hanya membutuhkan pemain yang siap secara teknis sekarang, tetapi juga mereka yang bisa berkembang di masa depan. Mauro masih sangat muda, punya darah Indonesia dan jelas punya kualitas dasar yang dinilai sesuai dengan kebutuhan tim. Memberinya kesempatan lebih awal justru bisa mempercepat proses adaptasi dan membangun rasa percaya diri Hal ini juga menunjukkan bahwa timnas Indonesia sedang membangun fondasi jangka panjang. Pemanggilan Zylstra bisa dipandang sebagai investasi, meski mungkin menimbulkan kritik. Justru disinilah tantangan bagi sang pemain, bagaimana ia membuktikan diri, menepis keraguan, dan menjadikan kesempatan ini sebagai pijakan untuk berkembang lebih baik di level klub maupun internasional. Pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal statistik menit bermain, tapi juga soal potensi, visi, dan keberanian pelatih untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer. Meski mungkin tidak populer, bagi Mauro Zylstra kemajuan ke timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan, bukan sekedar hadiah. Bagi Mauro Zylstra, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas meski di klub belum sepenuhnya dipercaya. Banyak pemain besar dunia yang karirnya justru bersinar karena berani memanfaatkan momen di tim nasional. Dengan kerja keras, disiplin, dan tekad kuat, bukan mustahil panggung timnas bisa membuka jalan menuju kepercayaan lebih di klub. Untuk para pendukung timnas, inilah saatnya memberi dukungan bukan keraguan. Setiap pemain yang mengenakan seragam merah putih membawa harapan besar bangsa. Jangan menilai hanya dari menit bermain di Eropa, tapi lihat dari semangat, dedikasi, dan peluang berkembangnya. Ingatlah, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah pertama. Jika Mauro mampu menjawab tantangan ini dengan penampilan meyakinkan, ia bisa menjadi inspirasi bahwa kesempatan tidak pernah sia-sia bagi mereka yang mau berjuang.